profil Neng Cindy sendiri nih, apakah memang dari orang tua atau bahkan mungkin masih di dalam kandungan udah dibawa ke lapang gitu ya? Memang apalagi kakek dulunya memang benar-benar peternak dan pecinta domba Garut. Pasti punya koleksi dombanya nih. Ada berapa ekor dan bisa di-spill nama dombanya? Apakah pendidikan, asmara atau domba Garut? Juragan Domba, jujur-jujuran gang perihal domba. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Juragan Domba, jujur-jujuran gan perihal domba. Nah, kali ini pemirsa kita kedatangan bobotoh geulis. Jadi kayaknya pemirsa tuh udah pada tahu ya, seorang sosok perempuan masih gadis dan kalau di konten-kontennya juga banyak yang konten tentang domba Garut. Bersama kita telah hadir Neng Cindy Nabila. Halo, Sampurasun. Terima kasih udah datang ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Jadi teman-teman ya tadi udah cukup mengenal sebagai sosok Cindy Nabila. Beliau sebagai bobotoh gelisnya. Karena gini Neng, kemarin juga kita ada beberapa narasumber ngobrol cukup banyak ya. Kalau zaman dulu itu seni ketangkasan domba Garut khususnya ya, itu sifatnya itu masih hobi yang agak tidak begitu luas seperti sekarang. Jadi hanya orang-orang tertentu, terutama juga yang sifatnya itu orang tua gitu ya. Nah jadi kalau misalkan di seni ketangkasan domba Garut, bobotoh tuh biasanya kolot, aki-aki, itu tuh udah sangat biasa. Familiar. Betul, familiar. Nah namun juga dengan hadirnya Neng Cindy, kemudian juga sering juga di media sosial gitu ya, di akun Facebook ataupun YouTube, akhirnya tuh orang tuh jadi lebih tertarik nih. Orang jadi lebih tertarik ya. Insya Allah. Keren nih. Jadi cukup meramaikan tentang budaya domba Garut sendiri sih. Nah tapi juga kayaknya sekarang kita juga cukup harus ngobrol lebih banyak. Mungkin obrolan-obrolan yang tidak banyak ngobrol di luar juga tentang Neng Cindy. Nah, orang kan udah mengenal nih Neng Cindy selaku bobotoh gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa diceritakan profil Neng Cindy sendiri nih, apakah memang dari orang tua atau bahkan mungkin masih di dalam kandungan udah dibawa ke lapang gitu ya. Bisa jadi. Nah, tapi juga di podcast kali ini saya tidak dibarengi dengan co-host karena tim kameramen kita juga istrinya sedang mau melahirkan, jadi co-host kita jadi kameramen dulu. Nah, kembali lagi Neng Cindy, mungkin bisa dijelaskan profil Neng Cindy seperti apa? Oke, Sampurasun baraya. Nah, hatur nuhun oge Lutfi parantos ngangkeun kitanya Cindy kanggo datang ke podcast ieu. Kaleresan kanggo profil Cindy pribadi dari dulu terjun ke dunia perdombaan mungkin ya bisa dibilang karena keturunan, karena ayah, kakek, buyut tuh memang iya ternak domba Garut. Itu generasi keempat ya? Iya, generasi keempat. Itu yang tahu ya? Iya, yang tahu. Baunya tuh mungkin juga. Gak tahu ya ke atasnya, tapi iya generasi keempat karena memang apalagi kakek dulunya memang benar-benar peternak dan pecinta domba Garut gitu, suka tangkas. Terus turunlah ke ayah dan sekarang ke Cindy gitu. Jadi memang faktor keturunan yang paling itu paling kuat tuh dari ibu atau dari ayah? Dari ayah. Oh, dari ayah. Iya. Oh. Kalau ibu mah lebih ke ikut mungkin ya. Karena gara-gara menikah sama ayah jadi suka ketangkasan juga gitu. Oh, ibu mah. jadi senang juga gitu ya. Betul. Luar biasa ya. Tapi Neng Cindy dari berapa bersaudara nih Dil? Kebetulan Cindy pribadi 3 bersaudara. 3 bersaudara. Anak pertama, jadi punya adik 2, cewek sama cowok. Oh, cewek sama semua. Adik juga udah seneng juga ya? Iya, udah sering juga karena gimana ya, tiap weekend hari Sabtu Minggu pasti kan kontes domba tuh. Jadi semua nanti ikut Jadi kita wisata tiap mingguan teh ke lapang domba gitu sekeluarga. Jadi
lamun teu kalapan teh lain poe Minggu gitu Iya nya. Teu karasa. betul. Pokoknya mah lamun di rumah aya orang cenah aneh kata tetangga teh. Mun poe Minggu aya jelema teh aneh. Betul, cenah karena memang setiap hari Minggu pasti tak aya orang gitu di rumah sama di kandang teh. Oh. Gitu, karena iya, sok iya. tangkas cenah gitu. Oke. Luar biasa ya keluarga yang unik juga sih. Sekeluargaan. Tuh, jadi memang keluarga yang benar-benar pecinta budaya ya. Asli Garutnya, Ya, memang asli asli Garut juga. Nah, Neng juga untuk sekarang di pasti punya koleksi dombanya nih. Ada berapa ekor dan bisa di-spill nama dombanya? Sekarang untuk di kandang tuh ada buat tangkasnya khususnya ada 6. Di kandang yang lainnya ada beberapa gitu. Cuman kalau di kandang yang pribadi yang sekarang ada 6, ada yang di B cuman ada 1 domba. Terus yang lainnya di C gitu koleksinya. Karena memang belum jodoh mungkinnya sama domba-domba besar gitu. Kalau domba kelas A teh pasti enggak lama kemudian teh enggak gitu. Kayak dijual, kayak terus enggak cocok kayak gitu-gitu. Nggak cocoknya, Jadi memang cocoknya di domba-domba kecil pengintennya gitu. Gitu Luar lah. biasa. Nama domba yang ininya? Yang kemarin tuh kamu juga ada juara ya? Yang kemarin juara di Koren. Yang 6 ekor itu apa aja nama domba-dombanya? Nama-nama dombanya tuh ada Hakim Rodamas, ada Darah Rodam. Biru, ada Dewan Darah- Rindu. Darah Dewan Biru. Rindu teh pang bageurna, pang jinakna jadi domba ngonten Cindy itu mah. Jadi sekarang fokus di domba konten bukan domba tangkas. Oh, Karena udah off tangkas sejak 2 tahun yang lalu. berarti usia dombanya Udah cikot-cikot. Ya udah 6 tua. tahun gitu. mungkin ya? Ya lebih. Lebih ya? Ya cuman masih baby Sehat. face gitu. Terus ada Mutiara, Ranca Langit, sama Mahkota. Yang kemarin menang di Korea tuh Mahkota. Mahkota ya. Keren-keren. Jadi dombanya juga cukup keren-keren ya. Nah, Neng sebenarnya ya kalau kita ngelihat di media sosial itu, Neng itu kan penari juga ya. Terus YouTuber juga, kuliah juga sarjana peternakan. Amin. Doakan. Udah mau lulus ya, bentar Iya. lagi ya, lagi nyusun Bentar skripsi. lagi. Nah, jadi sebenarnya itu bisa secara berbarengan itu kayak gimana sih sebenarnya? Gampang-gampang susah mungkin ya kalau diceritain mah karena memang memanage waktu buat banyak banyak kegiatan gitu ya. Cukup sulit juga karena dari awal kuliah semester 1 sampai sekarang udah semester 8, semester akhir memang agak bergejolak gitu HTT-nya karena tiap Sabtu Minggu pasti mengorbankan salah satu gitu. Kadang kalau lagi kuliah Sabtu nggak ikut ngadu. Aktif organisasi juga ya? Iya, aktif organisasi terus kuliah juga karena mau kapan lagi gitu mumpung ada kesempatan, ada waktunya jadi kuliah sama ngadu teh berbarengan gitu Sabtu na kuliah, Mingguna ngaben gitu. Jadi Sabtu anu tangkas Sabtu domba-domba teh dialihkan ke ayah gitu. Kayak bagian Minggon sih Dina gitu. Kadang memanage waktu buat terbang ke si pamidangan oge itu teh butuh daya tahan tubuh yang lebih Iya, kuat karena gitu capek ya. ya. Karena memang dari Garut misal terus ke Bandung tangkas teh kita harus pakai motor terus pulang kuliah langsung OTW gitu. Wah, langsung gas gini. Ya karena memang gimana ya kalau tetangkas teh geningannya ada rasa panas gitu ya. Karena lihat pamidangan terus lihat suasana pamidangan teh memang udah jadi salah satu yang berdampingan gitu. Udah darah dagingnya. Ya udah mendarah daging gitu kalau tetangkas teh aduh kumaha ya. Nah, tapi ini menarik juga nih teman-teman Neng sini ini kan dari daerah juga nih ya. Peternak juga. Tetapi yang saya perhatikan ini bisa kuliah juga malah di peternakan ya. Nah, Neng Cindy sendiri melihat untuk pribadi Neng Cindy seberapa penting sih pendidikan gitu untuk terutama untuk para peternak itu gitu.
menurut Cindy pribadi ya, pendidikan sangat penting pisan. Karena ternyata di dalam ilmu peternakan yang Cindy pelajari sangat berdampingan dengan dunia yang Cindy lakoni gitu. Kan di dunia peternakan terus kuliah di peternakan ternyata itu teh sangat berdampingan gitu. Ada persoalan di peternakan yang nggak tahu di materi dan materi nggak tahu di praktek gitu. Jadi saling melengkapi gitu. Ternyata pendidikan juga sangat penting, apalagi di dunia peternakan gitu. Sangat menunjang. Gak cuma itu, ada yang lebih penting di pendidikan juga, lebih memanage diri sendiri buat kontrol emosi, terus meningkatkan attitude kayak gitu-gitu. Iya. Karena memang lebih disiplin mungkin ya. Bukan berarti yang tidak berpendidikan tidak ini ya, tapi yang berpendidikan justru lebih ada nilai plusnya gitu. Iya. Tapi enggak sedikit juga yang berpendidikan itu ya, para peternak lebih Sukses keren dan gitu ya. lebih sukses gitu ya. Patut diapresiasi juga gitu. Tapi ya lebih penting dan sangat berdampingan gitu. Iya. Ya bagi saya sih cukup setuju ya, karena memang pendidikan ini juga artinya sih bukan hanya kita ngejar gelar ijazah gitu ya. Betul. Karena ijazah tuh ya kata Rocky Gerung tuh bukti pernah sekolah aja gitu kan. Tapi karena memang bagian daripada ilmu, dan juga sebenarnya itu lebih ke peningkatan value kita ya. Betul pula. Peningkatan kalau misalkan dalam bisnis itu, ketika bisnis jalan, value kita juga harus semakin ikut jalan juga, betul. Nah jadi tapi ada arahan S1 udah mau lulus nih, ada arahan selanjutnya S2 atau sampai doktor mungkin? Amin ya, doakan saja. Kalau cita-cita mah ya mau atau gitu ya. Kalau ada kesempatan, ada rezekinya gitu ya, mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kayak gitu. Dan semoga jadi bermanfaat bagi banyak orang gitu, khususnya di sekitaran Cindy gitu. Keren. Siap. Tapi setelah ini nih, sebentar lagi kan mau lulus ya. Neng Cindy kan mau lulus nih kuliahnya ini. Target yang terdekat ini apakah mau kerja di perusahaan, atau misalkan lanjut lagi, atau mau lebih fokus ke bisnis atau hobi atau gimana? Untuk kedepannya sih lebih ke pengen bangun bisnis sendiri kan. Ayah punya sedikit-sedikit lah gitu ya usaha di peternakan kayak gitu, kayak jual beli domba buat akikah kurban kayak seharian gitu. Terus pengen banget, ini mah dari dulu gak tau kenapa ya, pengen kerja di kedinasan, di dinas peternakan. Gak tau kenapa ya, tapi semoga gitu ya, semoga jadi amin yang paling serius. Kamu nanti saya mention Pak Benny, kepala dinasnya. Amin gitu ya, karena dilihat dari profesi yang Cindy lihat gitu dari para orang kedinasan, ternyata sangat berdampak baik kepada masyarakat, khususnya para peternak. Karena di dalamnya tuh mereka ternyata sangat melihat kelayakan atau tidaknya para peternak. Terus mereka sangat mementingkan kesehatan para peternak kayak gitu-gitu, langsung terjun ke lapangan kayak gitu ya. Jadi Cindy teh pengen lebih meningkatkan itu gitu, pengen ikut gitu. Gimana sih rasanya jadi jadi praktisi di lapangannya kayak gitu-gitu. Terus kan ada orang kedinasan yang ternyata ngajar di kuliah Cindy kayak gitu. Jadi mereka teh memang banyak banget ilmunya, terus dikasih ke peternak secara cuma-cuma, dan itu teh berarti ilmu yang bermanfaat gitu. Oh iya betul. Ya artinya pengen ada kesinambungan ya. Betul. Kuliah peternakan ya secara profesi juga masih di lingkup peternakan ya. Betul. Dan hobi juga tetap jalan. Jalan dong. Wah, luar biasa nih. Kayaknya juga mungkin nanti ada generasi kelima yang akan lebih sukses lagi ya. Amin, Masya Allah. Nah, next ini juga tadi banyak juga ya sering banget nih ke lapang gitu ya, ke acara-acara kontes. Sejauh ini ada pengalaman pernah juara di mana gitu, mungkin bisa diceritakan? Untuk kejuaraan sih yang paling berkesan mungkin ya.
Waktu di Cianjur bulan Oktober tahun 2024 Cianjur. The Best kelas B Hakim Rodamas. Itu jadi apa ya? Kesenangan tersendiri gitu ya. Karena bisa sampai di titik itu meskipun ada yang lebih bagus dan lebih tinggi gitu ya. Tapi Cindy sendiri merasa itu teh suatu pencapaian yang tinggi untuk saat ini buat Cindy pribadi karena dari dulu benar-benar perjuangan pisan gitunya hoyong juara teh apalagi di tingkat kontes gitu. Ya, perjuangan dari awal berangkat terus sampai tanding sampai ditangkaskeun teh benar-benar menguras segalanya gitu demi juara. Karena ternyata di dalamnya teh penuh perjuangan yang tidak bisa diceritakan gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau juara-juara yang lainnya di kontes ada juara 3 di kelas C, terus kayak juara 6 kayak yang ditempur kayak gitu-gitu. Oh, luar biasa ya. Keren. Ya memang apa ya untuk sekarang itu karena memang apa tadi ya bahwa di seni ketangkasan domba Garut ini kalau dulu itu misalkan ada acara itu di hari Sabtu Minggu ya. Jadi kita itu mungkin para pamilon itu para peternak itu berangkat tuh biasa nyubuh ya. Nah, kalau sekarang itu dari Jumat. Dari Jumat ya? Jumat siang malah. Wow. Dari Jumat siang. Kalau ngambil Sabtu Minggu berarti sampai 3 hari ya? Iya. 3 hari. Full itu teh. Itu cukup mengeluarkan kos uang juga cukup lumayan. Ya lumayan. Aduh luar biasa ya. Itu perjuangan ya. Jadi memang tadi ya dari hobi ini juga memang salah satu pencapaian di hobi ini adalah juara ya. Dan memang tadi sebenarnya juara itu adalah suatu bonus ya. Karena memang kalau di lapang itu kalau misalkan kita ngelihat aja ada kontes itu di hari Sabtu itu ya misalkan yang ada tandingannya itu 170 pasang berarti 340 ekor ya. Ya. Dan itu untuk ngerebutin juara satu dengan luar biasa sih apalagi sampai the best ya. Jadi the best itu buat teman-teman pemirsa ada kategorinya ya, ada yang juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada tempur. Nah the best itu adalah yang lebih dari juara 1. Jadi biasanya itu hadiahnya itu 1 ekor sapi atau mungkin motor. Nah, dan apalagi juga kabar yang beredar nih. Nah, kita juga belum ngedatengin narasumber buat nanti kita coba datengin ya. Ada rencana atau agenda besar nih di bulan April katanya. Yaitu adalah Piala Gubernur. Nah, luar biasa nih. Jadi Piala Gubernur ini informasinya itu hadiahnya 1 unit mobil. Luar biasa itu harga. Luar biasa. Anu teu Mbak teh. Sampai ada yang beli ratusan juta ya. Ya, dari sekarang prepare gitu ya. Udah persiapan lagi ya. Mungkin ya. Ya, persiapannya mungkin di dunia perdombaan sekarang sangat Jadi Nexin juga nggak gentar ya. Siap ya. Siap. Artinya mudah-mudahan sugan jeung milikna gitu. Betul. Karena juga yang namanya makhluk hidup kita juga nggak tahu kondisinya ya. Betul. Kadang-kadang mungkin nanti sakit atau seperti apa gitu. Kadang-kadang juga yang unik juga nih di domba Garut itu kalau dari perkara tangkas itu. Jadi kalau misalnya domba kita bagus, kalau misalkan kita nggak bisa cari lawan yang bagus seimbang juga. Ya akhirnya nggak poinnya nggak dapat sesuai yang kita harapkan. Betul. Gitu. Nah gitu. Sesuai juga ya. Nah mungkin sekarang juga kita tuh ada podcast Juragan Domba artinya itu jujur-jujuran gan gitu ya. Nah jadi ada beberapa pertanyaan nih kepada Neng Cindy mungkin mungkin bisa dijawab ya. Santai aja, gak usah tarik nafas dulu. Ya, jadi pertanyaan mungkin ini kalau misalkan di Pamidang itu ya, di kegiatan kontes itu biasanya itu sampai menginap sampai malam gitu ya. Itu kan hampir mayoritas tuh memang laki-laki gitu ya. Nah, bagi Neng sendiri apakah selama di lapang ini pernah ada pengalaman selaku perempuan ya, ada yang tidak mengenakan atau misalkan seperti apa gitu?
Menurut Cindy pribadi sih sampai sekarang yang kurang mengenakan mungkin dari orang-orang yang rese akan minuman gitu ya. Karena susah di ini ya kalau di domba kayak orang-orangnya gimana pasti tahulah yang kayak ngeledek domba di lapang kayak gitu kan itu teh lebih ke enggak ini ya enggak mengenakan orang lain gitu ya. Jadi berbenturan dan nantinya teh akan terjadi keributan gitu. Itu sih begitu. yang Cindy masih mengganjal di hati gitu ya. Kenapa gitu? Kenapa gak bisa dikurangi atau dihentikan kayak gitu sih. Keresahan orang-orangnya aja. Oh gitu. Tapi kalau untuk ke pribadi sendiri aman ya? Aman. Ya aman. Jadi ini juga sebagai informasi juga nih buat teman-teman barusan udah disampaikan secara jujur ya. Karena memang Neng Cindy ini kan sering banget lah pokoknya ke lapang itu hampir tiap minggu ya. Jadi kalau di lapang itu memang mayoritas itu laki-laki gitu. Tapi dengan hadirnya seorang perempuan itu aman-aman saja sih alhamdulillah ya. Jadi juga jangan takut juga buat para perempuan juga kalau misalkan ada tentang seni ketangkasan domba Garut ini untuk ikut terjun ke lapang gitu. Karena insya Allah dijamin aman sih. Karena ya para peternak itu fokusnya itu ke domba aja sih sebenarnya. Itu mah oknum aja beberapa. Iya, gitu. ada beberapa oknum yang ya dari semua sisi itu pasti ada lah ya yang namanya oknum-oknum itu gitu. Nah, ya tadi sih kayak yang minum itu ya yang mabuk itu ya mudah-mudahan sih kedepannya itu bisa lebih ini ya karena memang kita itu kan merawat budaya itu jangan sampai harus dijaga lah gitu. Jangan dicampuri. Hal yang sebenarnya merugikan untuk dirinya sendiri sih sebenarnya gitu. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya juga gini nih ada pertanyaan tuh ada pilihan nih ya. Apakah pendidikan asmara atau domba Garut? Pilihnya berapa nih? Atau di tahap dulu. Di grade dulu ya. Oke. Kalau buat sekarang ya lebih ke pendidikan dulu, terus hobi domba Garut sama asmara. Karena asmara itu terakhir ya? Iya terakhir dong. Wah gua ya asmara terakhir, aduh. Karena emang doi Cindy pribadi gitu ya menunggu sangat lama gitu ya. Udah berapa tahun berarti? Udah hampir berapa tahun ya? 7 tahun. Wah guys, lunas sih mobil kredit. Kayak benar-benar dianya juga support gitu support Cindy buat pendidikan, support buat usaha gitu ya. Apalagi sekarang Cindy ada usaha gitu ya. Alhamdulillah kecil-kecilan dulu gitu. Usaha ikat sama pangsi. Nah untuk asmara ya mungkin itu penambah gitu. Penambah dari kehidupan karena kalau orangnya support juga jadi ke kitanya enak gitu Kalau orangnya bukan dari pecinta domba bukan pecinta domba gitu gak tahu ya. Tapi kalau yang satu frekuensi aman sih. Aman ya. Aman. Oke, itu berarti ketiga ya. Ketiga. Pilihannya yang kedua tadi Domba Garut. Domba Garut. Yang pertama udah pasti pendidikan sih. Pendidikan ya. Oke, jadi tapi pendidikan ini kan prioritas pertama tuh pendidikan nih. Pendidikan itu kan bicara pendidikan luas juga ya. Sekarang S1 udah mau beres nih. Apakah misalkan ngejar dokter dulu atau nikah dulu nanti setelah lulus? Gak tahu ya kedepannya kayak gimana. Tapi nggak ada target? Ya doakan saja. Doakan saja. Bisa di-spill tahun ini atau doakan saja yang terbaik. Yang terbaik ya, luar biasa ya. Jadi dapat pasangan yang ini ya, support juga ya. Betul. Oh ya. Ternyata ya mungkin salah satu di balik kesuksesan selain keluarga juga ya. Ya, faktor utama orang keluarga. Tua gitu dan juga circle-nya gitu ya. Ada yang ikut ngedampingi yang benar-benar support gitu ya. Tapi kalau cocok-cocok dikit mah ada lah ya. Apalagi circle bener Circle. Karena ternyata Cindy punya circle kuliah yang sangat the best banget
ngedukung Cindy banget, apalagi di dunia perdombaan ini ya, apalagi mau tangkas. Jadi kayak menutupi kalau di kuliah kadang Cindy bolos gitu. Waktu itu pernah bolos dan ditutupi sama si teman-teman circle Cindy ini, The Jungle namanya. Gimana coba diceritain sedikit. Jadi dulu teh Cindy tangkas di Jati Nusantara. Itu kan menggebu-gebu tah hoyong tangkasnya Sabtu Minggu Cindy nuju UTS. Wow. Nuju UTS. Mohon maaf ya ini fakultas. Gak apa-apa nanti nonton podcast ini dari fakultas. Gak apa-apa. Dan terus Cindy teh ngirim surat sakit lah ke teman Cindy nitip. Karena Cindy cerita ya sok cenah berangkat ya cenah da UTS mah bisa nyusul cenah. Oke lah berangkat lah. Ngirim surat sakit pas gitu teh ya tangkas lah. Terus pas pulang tangkasnya benar-benar sakit gerak. Wah, piomongannya gerak kalah nambahan gitu si hari sakitnya teh. Tidinya teman-teman teh kayak gak apa-apa udah penting wes udah berusaha dulu kan. Ya tangkas juga berusaha mungkin ya ikhtiar gitu buat ya kesenangan. Terus kalau ada miliknya mungkin juara kayak gitu lah. Ternyata circle juga mempengaruhi dan sangat berperan penting gitu dalam dunia ini. Aduh, biasa karena memang jadi nggak bohong seetik ya ada kayaknya. Jadi kebenaran deh sakit pulang tadi data aduh diinfus langsung. Iya. Berarti bener ya Nah tapi ini kayaknya jadi terbalik nih antara pendidikan jadi takas yang nomor 1 hobi dulu ya. Itu satu-satunya yang Cindy perjuangin tangkas itu gara-gara apa ya waktu di Jati Nusantara. Nah dari situ enggak lagi satu-satunya itu satu-satunya kontes yang Cindy perjuangin buat menyingkirkan si sekolah dulu gitu. Bener hiji. Bener hiji. Itu mah bener-bener sumpah dari situ enggak lagi ya. Enggak ya. Oke, jadi teman-teman pemirsa cukup menarik ya barusan ya sampai buka-bukaan juga terhadap sempet bohong juga ya bikin surat sakit dan karmanya jadi sakit gitu ya. Nah, next ini mungkin dari next ini nih buat para terutama para peternak muda gitu ya yang baru terjun juga di peternakan, mungkin bisa disampaikan sarannya atau seperti apa, karena mungkin di sini kan jauh lebih dulu ya di terutama di sini ketangkasan domba Garut gitu. Mungkin bisa disampaikan buat para pemula atau misalkan para peternak muda saran-sarannya dari Cindy. Kalau saran dari Cindy pribadi mah buat anak-anak muda ya khususnya perempuan ulah EPSMR. Mohon. Karena Cindy pribadi bukan pribadi yang kuat banget gitu ya, karena di dalam dunia perdombaan pasti ada enak dan tidak enaknya. Apalagi yang benar-benar terjun dari awal masuk masuk lapang sampai pulang gitu ya. Karena benar-benar perjuangan dari menandingkan, terus dari pendaftaran kayak gitu-gitu ya. Kadang ada ya kan cewek sekarang gitu yang ikut terjun gitu ya. Ya itu jangan EPSMR karena banyak keseruan juga di balik itu. Apalagi kita meningkatkan silaturahmi bagi para peternak dari semua kalangan, muda, dewasa sampai orang tua gitu Terus meningkatkan ekonomi para peternak juga dari ketangkasan. Jangan sampai kita gengsi gara-gara kebudayaan seni ketangkasan domba Garut. Karena di balik seni ini benar-benar banyak pisan ilmu yang bisa didapat, yang bisa kita jadiin pelajaran buat ngejar kesuksesan di depannya gitu gitu. Itu sih lebih ke jangan ulah tumbang sebelum tandang gitu. Tumbang sebelum tandang ya. Ulah EPSMR ya. Oke. Ya bagus banget ya. Artinya semua itu ada perjuangannya ya. Sampai kita di kontes bisa juara itu semua hasil perjuangan ya. Dan juga kita juga nggak bisa serta merta ya setiap ke lapang pengen menang gitu ya, pengen dapat juara juga ya, ada naik ada turun. Tetapi
intinya itu daripada apa ya, selaku pegiat budaya itu budaya ini bisa tetap lestari ya, dan kita harus dijaga gitu ya. Oke. Siap. Tapi mungkin dari Cindy sendiri, dari farm ini sendiri, apa pertanyaan terakhir ini, dombanya memang apa, benar-benar hanya dikoleksi, tidak dijual atau dijual tuh? Untuk sekarang sih kalau ada harga yang pas mungkin dijual ya. Iya. Mun cocok Karena mah ya. iya kalau cocok harganya mah ya pasti dijual, karena mungkin dari kita ngasuh domba di lapang, ngasuh domba di kandang tuh harus ada nilai plusnya juga gitu ya. Kalau harganya cocok mah ya alhamdulillah gitu ya, dikeluarin aja kayak gitu. Oke. Siap, karena memang apa ya, meskipun ya domba Garut ini karena ada budaya tadi ya, secara nilainya juga cukup ini ya, luar biasa ya. Kalau apa domba potong mungkin 40 ekor harga berapa, tapi kalau dengan prestasinya ini ya bisa nyampe ratusan ya. Ya, Luar biasa nih. luar biasa sekali. Keren. Oke, baik, terima kasih Cindy atas waktunya. Sama-sama. Apa ini sangat menginspirasi juga buat apa teman-teman para pemirsa juga, agar juga apa termotivasi ya, apa kita bisa menjadi pegiat budaya dan apa tetap bisa berprestasi. Tapi tadi disampaikan juga apa beberapa perjuangan ulah FSMR gitu ya. Baik, teman-teman, kita akan kembali lagi bersama para narasumber yang keren-keren lagi selanjutnya, dan tetap saksikan, komen, share video ini di podcast Juragan Domba, jujuran gan perihal domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.